Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Hairunisa. Nama saya Gina Nur Latifah. Kami dari kelas 11-7 akan memaparkan materi tentang dampak ekonomi dan dampak politik penjajahan di negara koloni. Yang pertama, dampak ekonomi. Kehadiran Belanda di Nusantara dimulai dari dibentuknya VOC yang dalam pengembangannya berhasil mengembangkan usaha perkebunan komoditas baru. Dalam pengembangan ini dinilai mempunyai prospek yang bagus, diantaranya seperti dan juga tebu. Johannes Padenbos adalah gubernur jenderal yang mencetuskan sistem kultur stem atau tanam paksa pada tahun 1830. Pada sistem tanam paksa ini mewajibkan setiap petani untuk menanam komoditas baru sesuai apa yang diperintahkan para pemerintah kolonial, seperti teh, tebu, lada, kopi, kakao, dan juga vina. Nah, dari sistem tanam paksa ini mempunyai dua dampak, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Jadi, dampak positifnya, bangsa Indonesia dapat mengenal komoditas ekspor, juga dapat mengenal sistem ekspor dan juga impor, dan dapat mengenal teknologi modern dalam sebuah perkebunan di Hindia Belanda. Namun di sisi lain dampak negatifnya jauh lebih besar. Rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja keras tanpa diberikan bayaran, sementara keuntungan didapatkan oleh pihak VOC dan pemerintah Belanda. Akibatnya masyarakat Indonesia sejahteraannya lebih menurun. Lalu, adanya desakan politik yang membuat sistem tanam paksa berangsur-angsur mereda. Hingga di tahun 1870 hingga 1900, pemerintah Belanda menerapkan sistem perekonomian yang baru, yaitu sistem ekonomi liberalisme. Untuk pertama kalinya, pihak Belanda memberikan peluang kepada modal swasta untuk menguasai perekonomian di Hindia Belanda. Nah, di tahun 1870 juga, pihak Belanda menerbitkan Undang-Undang Agraria untuk mengatur kepemilikan tanah agar investasi asing besar-besaran datang ke pihak Belanda. Lalu, adanya pembukaan urusan trade yang memperpendek jalur ekspor ke Eropa, membuat permintaan komoditas semakin tinggi. Bersamaan dengan ini, industrialisasi mulai berkembang. Banyak didirikannya pabrik-pabrik, waduk, serta irigasi untuk membantu mengolah hasil perkebunan. Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi lebih menguntungkan pihak Belanda. Indonesia diambil eksploitasi secara besar-besaran dan rakyat pribumi hanya diambil tenaganya tanpa menikmati hasilnya. Dengan demikian, dampak ekonomi penjajahan di negara koloni ini menguntungkan bagi infrastruktur dan juga perkebunan, tetapi tidak menyejahterakan rakyat pribumi Indonesia. Dampak politik. Pada masa VOC, pemimpin tertinggi di negara koloni adalah gubernur jenderal. Kekuasaan gubernur jenderal sangat besar, hampir setara dengan presiden dan raja. Kerajaan Belanda memberikan kekuasaan penuh kepada gubernur jenderal berupa hak khusus atau hak veto, yaitu boleh melakukan perjanjian politik dengan raja-raja lokal dan boleh mengangkat dan menurunkan pemimpin daerah dan juga boleh melakukan pemerintahan global. Memasuki abad ke-20, kerajaan Belanda menetapkan kebijakan yang bernama politik etis atau politik balas budi. Tujuannya untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Perkembangan inilah yang melahirkan golongan pada cendekiawan, sehingga lahirnya pergerakan nasional. Orang Indonesia mulai menyadari bahwa mereka harus bersatu untuk melawan penjajahan. Masa ini disebut masa pergerakan nasional. Faktor lain yang memengaruhi lahirnya pergerakan nasional atau nasionalisme yakni Posrat atau Lembaga Perwakilan Rakyat Hindia Belanda yang berdiri pada tahun 1918 yang telah mempertemukan para elit-elit bumi dari berbagai daerah dan suku bangsa. Hubungan mereka karena adanya diskriminasi oleh Belanda. Hal ini membuat rakyat merasa senasib dan sepenanggungan. Terbentuknya organisasi pergerakan. Dengan adanya Kaum Terpelajar, perjuangan tidak hanya menggunakan senjata, tetapi juga menggunakan organisasi modern. Satu, Budi Utomo pada tahun 1908, yaitu organisasi pergerakan pertama. Yang kedua, Sarekat Dagang Islam pada tahun 1911 dan berubah menjadi Sarekat Islam. Yang ketiga, Industri Pakis pada tahun 1912. Organisasi inilah yang menjadi awal perjuangan menuju kemerdekaan.